apakah pengujian statistika, baik itu berbasis simulasi atau berbasis teori, bisa terjadi kesalahan? Bisa sekali gitu ya. Nah, jadi di sini populasi itu kan biasanya kita nggak tahu ya gitu ya. Jadi dalam populasi itu bisa aja H0 itu benar, atau bisa aja H0 itu salah gitu ya. Tapi baik H0 benar ataupun H0 salah, itu kita tuh tidak tahu ya, unknown ya, to us ya terutama. Jadi di populasi itu baik H0 benar ataupun H0 salah, kita tidak tahu gitu ya. Nah, yang kita bisa lakukan yaitu kita mengambil data sampel, dan dari data sampel kita bisa, kesimpulannya itu adalah, kesimpulan dari data sampel itu kita bisa H0 tolak, H0 tidak bisa ditolak ya. Ya. Nah, jadi seandainya H0 benar, terus H0 tidak bisa ditolak, berarti kita tidak melakukan kesalahan. Ya. Tapi kalau H0 benar, tapi kita menolak H0, nah itu kita melakukan kesalahan. Ya. Begitupun kebalikannya, jika H0 itu salah, tapi H0 kita tidak bisa kita tolak, itu kita melakukan kesalahan. Ya, begitu pula kalau H0 salah, tapi terus kita H0 tolak, itu kita tidak melakukan kesalahan. Nah, jadi setidaknya ada 2 kesalahan yang bisa terjadi dalam pengujian statistika ya, yaitu ketika H0 benar, tapi kita malah tolak ya, atau ketika H0 salah, tapi kita tidak tolak. Ya, jadi itu adalah 2 kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengujian statistika. Nah, kesemuanya ini lebih bagus kalau kita ilustrasikan dalam bentuk tabel yang akan saya tulis di slide berikutnya. Nah, ini. Nah, jadi ketika H0 salah, terus kita menolak H0 ya. Ini H0 salah, tolak, berarti ini adalah saya kasih tanda centang lah. Namun ketika H0 benar, terus kita tidak menolak H0, nah ini saya tulis pakai tanda centang juga. Nah, yang ada di diagonal itulah yang kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, yang kejadian di mana H0 benar, tapi kita malah menolak, ya itu disebut dengan type 1 error atau kesalahan tipe pertama. Nah, kemudian kejadian di mana H0 itu sebenarnya itu salah gitu ya, tapi kita malah tidak menolak H0, nah ini adalah type 2 error. Ya. Nah, kita lebih senang type 1 error atau type 2 error ya, sebenarnya karena dua-duanya itu adalah kesalahan. Ya, dua-duanya kita tidak mau ya. Namun lebih parah yang mana gitu ya. Biasanya kita bawa ini ke analogi penyakit ya, ke analogi kanker atau misalkan analogi COVID lah. Ya, saya akan bawa ini ke analogi COVID. Nah, sekarang kita akan bawa tabel ini, tabel type 1 error atau type 2 error itu akan saya bawa ke analogi penyakit ya atau COVID ya. Nah, biasanya di COVID itu H0-nya atau di daerah penyakit lah, daerah H0 itu selalu asumsi yang baik ya. Berarti artinya tuh si orang tersebut tuh tidak kena COVID. Sementara kalau H0 salah itu kena COVID ya. Ini. Nah, tapi itu kan tidak diketahui oleh kita ya. Kita hanya bisa mengambil data dari sampel darahnya gitu ya. Nah, dari sampel itu kita menolak H0. Artinya apa? Si orang tersebut tuh kita anggap tuh positif ya. Nah, seandainya dia kena COVID itu aman ya. Tapi seandainya dia tidak kena COVID, berarti ini adalah false positif. Ya, jadi atau type 1 error. Nah, kemudian kita masuk ke baris kedua. Jadi si orang tersebut tuh tidak kena COVID, H0-nya itu benar, terus kita tidak menolak H0. Berarti ini adalah tidak masalah ya. Tidak masalah. Nah, karena kita dari sampel tuh kita tidak menolak H0 tuh berarti orang tersebut tuh negatif ya. Jadi dia tidak kena COVID sih. Nah, terus kita H0-nya tuh benar, kejadiannya tuh H0-nya benar, orang tersebut tidak kena COVID, berarti aman. Aman. Nah, yang parah itu yang kolom kanan ini nih. Jadi
orang tersebut itu kena COVID nih ya, kena COVID, tapi dia tidak menolak H0 ya. Nah, berarti ini adalah false negatif. Jadi orang tersebut tuh sebenarnya kena COVID, tapi si tes tersebut malah tidak menolak si H0, atau si tes tersebut menganggap orang tersebut negatif. Type 2 error. Nah, jadi type 2 error itu tuh lebih berbahaya dibanding type 1 error ya. Kenapa? Karena analoginya tuh sudah jelas nih. Orang tersebut tuh kena COVID, tapi kita anggap negatif. Jadi orang tersebut bisa menyebarkan COVID kemana-mana. Ya. Nah, jadi hati-hati dengan type 2 error atau false negatif, sementara false positif ya sebenarnya itu berbahaya juga, tapi ya yang dampaknya itu cuma buat dia sendiri ya, karena dia terpaksa dia harus diisolasi, padahal dia tuh tidak kena COVID ya. Nah, ini adalah slide terakhir dari bab 2 ini ya. Nah, di sini saya ada sedikit kesimpulan ya. Jadi type 1 error ya. Type 1 error itu apa? Menolak H0 padahal H0 benar ya. Nah, itu kita dapat meminimumkan type 1 error ya. Jadi H0 itu sebenarnya benar, tapi kita tolak ya. Nah, ini kita bisa meminimumkan gimana caranya? Yaitu si alfanya itu kita perkecil aja terus ya. Nah, jadi kita kan selama ini pakai alfa tuh 5% atau 10% atau 1%. Ya kita kecilkan aja terus. Kenapa? Supaya kita lebih susah untuk menolak H0. Jadi seandainya H0 benar, kita akan lebih susah untuk menolak H0. Oleh karena itu type 1 errornya itu semakin kecil, peluang terjadinya type 1 error itu semakin kecil. Namun hati-hati, memperkecil alfa memang akan menurunkan type 1 error, tapi membuat peluang type 2 error itu semakin besar. Ya. Ketika kita mengecilkan alfa, ya, kita itu memperkecil peluang kemungkinan menolak H0, padahal H0 benar. Ya. Tapi seandainya H0 salah, kita jadi nggak bisa menolak ya. Type 2 error itu apa sih? Tidak bisa menolak, tidak menolak H0 padahal H0 salah ya. Nah, ini type 2 error tuh gitu. Nah, bagaimana mengukur peluang type 2 error ya? Nah, mengukur peluang type 2 error tuh sedikit lebih susah. Kenapa? Karena type 2 error itu berdasarkan asumsi H0-nya tuh salah. Nah, kita tidak punya instrumen yang cukup untuk mengukur atau membuat distribusi di mana H0 itu salah ya. Dan seringkali kita bisa, yang kita pengen ukur tuh bukan peluang type 2 error terjadi, tapi yang mau kita ukur tuh biasanya itu adalah 1 dikurangin peluang type 2 error terjadi, atau biasa disebut dengan power of the test atau kekuatan dari tes kita ya. Jadi semakin besar power of the test, semakin baik tes tersebut ya. Jadi semakin mendekati 1, ini nih, nilai ini semakin mendekati 1 itu semakin kemampuannya itu semakin besar ya, tes kita itu. Namun kita di kuliah ini kayaknya kita nggak akan bahas bagaimana mengukur power of the test. Nanti akan kita bahas di topik bukan di statistika ini ya.